Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi tadi halonya agak pelan gitu. Biasanya kan halo, cuma ada yang komen kemarin, Bang pas halonya bikin kaget katanya. Oke, terima kasih. Jadi ini ada satu berita yang mau gue bahas secara logis dan sistematis. Jadi ini ada berita yang mengatakan bahwa si Manchester United mengincar Noussair Mazraoui, ya, bek kanan Bayern Munchen. Nah, terus jadi dia ini pemain berkebangsaan Maroko, umur 26 tahun. Terus berita ini tuh juga gue nggak diberitakan oleh koresponden yang biasa gue percaya gitu. Jadi ini korespondennya namanya Paul Hurst. Ternyata pas gue cek, ini dia reporter yang covering Manchester City juga dari Timesport. Ya elah, ini mah bikin-bikinan aja berita nih kalau gue pikir nih. Jadi dia ini si Noussair Mazraoui ini katanya mau dibeli supaya Erik ten Hag percaya dengan belinya si Noussair Mazraoui ini akan mengeluarkan potensinya Anthony. Ya, Anthony yang dibeli dengan mahal 85 juta pound gitu ya. Tahun pertama oke, lumayan, tahun kedua jeblok. Terus tahun ketiga mau dibangkitkan lagi karena Ten Hag katanya yakin dengan kemampuan Anthony. Mau dioptimalkan kemampuannya dengan kehadiran si Noussair Mazraoui. Kenapa? Jadi alasannya adalah karena Noussair Mazraoui ini dulu pemainnya Ten Hag juga, posisi bek kanan, yang dimana dia ini memang kalau lihat dari historicalnya ya, dia ini kan dari Ajax Youth. Terus kemudian naik ke senior 2018. Nah, Anthony itu masuk di tahun musim 2020-2021. Dan Noussair Mazraoui ini waktu Ten Hag cabut ke MU, dia dijual ke Munchen. Nah, dilihat dihubung-hubungkan nih, dicocok logi. Nah, ini baru cocok logi. Bahwa Noussair Mazraoui ini kan 2 tahun bersama Anthony. Jadi selama 2 tahun itu Anthony bagus kok. Karena ada Noussair Mazraoui. Nah, logikanya begitu nih, logikanya mereka gitu ya, pemikiran cocok loginya. Cuman United Identity juga harus berpikir logis dan sistematis dong. Pertama ya, oke, Noussair Mazraoui ini memang bek kanannya. Cuman setahu gua waktu itu, waktu musim pertamanya Anthony itu bek kanannya si Ajax itu masih ada Sergio Des, ya, oke. Di musim keduanya Anthony, oke, Mazraoui emang lebih banyak karena si Jurriën Timber itu dipasang di tengah, yang biasanya dia di kanan, sama Lisandro Martinez tengah. Oke, persoalannya ya kalau dalam 3 tahun berturut-turut, 2 tahun berturut-turut si Anthony main bagus karena Mazraoui, atau 3 tahun lah. Ini kan cuma satu musim gitu. Ukuran dari mana gitu kan? Itu yang pertama. Terus secara logis dan sistematis juga ya. Pertanyaan gue gini. Kenapa lu mesti repot mengenai masalah Anthony? Ayo. Coba deh. Para penonton yang nonton United, kenapa mesti repot untuk masalah Anthony gitu? Kenapa Manchester United nggak repot untuk Amad Diallo? Daripada lo nyari-nyariin bek kanan yang katanya bisa nyetel sama Anthony, balikin aja pertanyaan, kenapa kita nggak cari bek yang bisa nyetel sama Amad Diallo? Karena gue lihat Amad Diallo akan berpotensi, akan lebih flourish, bakat dan dia skillnya dia ada gitu. Kelemahan pasti ada. Pertama kan gue pernah bilang awal-awal tuh kelemahan dia tuh si Amad Diallo terlalu kurus. Sekarang badannya udah jadi.
Terus kedua, permasalahan si apa namanya Amad Diallo mungkin kurang cepat ya, jadi dia track backnya agak lama. Oke, speed bisa dilatih. Dan ini bisa, kenapa nggak dicari back yang bisa nge-backup dia gitu loh. Ini kan dengan perbandingan katanya si Mazzori ini mau dijual, mau dibeli, si siapa namanya, Wan Bisaka mau dijual. Pertanyaan gue lagi, pertanyaannya tadi titik, emang kalau dibandingin Wan Bisaka kayak gimana sih gitu loh ya. Dilihat di SofaScore sebenarnya nggak beda-beda jauh juga gitu loh. Justru defensif lebih bagus Wan Bisaka. Secara taktikal itu bagusan Wan Bisaka ya. Secara teknik oke, bagusan Mazzari. Secara attacking bagusan Mazzari, beda dikit lah. Secara kreativitas jauh Mazzari. Oke. Kalau kita mau beli back yang memang berkualitas, ya harusnya lebih dari ini dong kualitasnya gitu loh. Ya kan? Ineos juga udah yang bisa membaca gitu loh. Kalau mau ngomongin head to head lagi, kalau dari sisi heat map ya, kalau usia beda 2 tahun, badan hampir sama ya. Kalau dari sisi heat map di sebelah kanan, memang si Wan Bisaka ini kan, kelemahannya Wan Bisaka ini kan penyerangan sebenarnya kan. Dia agak lebih banyak di sektor pertahanan kita sendiri. Tapi kalau si Nausar Mazraoui ini secara heat map lebih banyak di daerah pertahanan lawan di sebelah kanan. Dia banyak di situ tuh. Ya, itulah makanya Aaron Wan Bisaka gue bilang ya bisa aja dijual, karena secara sistem mungkin tidak bisa diterapkan dia dalam sistem ini gitu, skill dan keahlian dia. Terus bicara yang lain ya sebenarnya so-so lah. Mazzari memang lebih banyak nyetak gol, bisa menciptakan peluang lebih banyak. Secara passing, asisnya lebih banyak ya, karena emang kan kelemahannya Wan Bisaka kan menyerang sama passing kan. Tapi kalau dia track back, tackle one on one, nah itu udah nggak ada yang bisa ngalahin tuh. Kalau yang paling satu gue pernah sebut tuh, dia kelemahan dia tuh membaca arah bola kalau dari crossing dari sebelah kanan gitu, dari sebelah kiri pertahanan MU. Dia kan suka berapa kali tuh tiba-tiba dari belakangnya lah pemainnya, tiba-tiba dia nggak ngeliat lah masuknya si pemain penyerang sayapnya inverted. Nah kayak gitu-gitu tuh Wan Bisaka lemah tuh. Nah terus dari yang lainnya kayak defendingnya justru bagusan Wan Bisaka. Tackling, dribble, pass itu semua bagusan Wan Bisaka. Terus dari sisi yang lain, sukses dribble malah bagusan Wan Bisaka, ground duel bagusan Wan Bisaka, aerial duel memang bagusan si Mazzraoui. Possession loss dia lebih jago, berarti handling bolanya lebih bagus. Oke, baik di situ. Tapi satu lagi yang gue lihat di Bayern Munchen satu musim kemarin dia udah 5 kali cedera, gitu loh. Nah ini yang gue bilang, pertanyaan gue, berita dari mana ini? Logis dan sistematis, United Identity seperti yang gue bilang dari awal, visi dan misi gue adalah kita bukan yang selalu gampang dibiaskan, gampang digembosi oleh media-media mainstream, terus diulang-ulang sama akun-akun fanbase gitu yang di Indonesia maupun di luar negeri. Nah ini tugasnya United Identity nih, meluruskan gitu. Jadi menurut, karena apa? Karena nanti kalau misalnya nggak jadi, ya teman-teman fansnya Manchester United kena bully, marah-marah gitu, emosi, entah ujung-ujungnya nyalah-nyalahin pemain yang ada di lapangan. Kayak gitu loh. Jadi kan jangan langsung terima mentah-mentah berita, wah ini Mazzraoui dibeli untuk mengoptimalkan Anthony. Lah, pertanyaan gue, kenapa mesti mengoptimalkan Anthony? Kenapa mesti repot? Kenapa lo nggak mencari back yang untuk lebih mengoptimalkan Amad Diallo? Ayo. Anthony ya biarlah dia bekerja dengan sistem yang ada. Kenapa mesti repot lah? Emang si Rashford kalau dipertahanin nggak butuh back kiri yang ini. Emang Zirkzee nggak butuh penopang. Emang Højlund nggak butuh penopang. Ayo. Emang gelandang bertahan nggak butuh. Nah, jadi kembali lagi,
Gue tegaskan bahwa United Identity adalah channel yang selalu mengcounter berita-berita yang kalau gue bilang ya gitulah, bisa membuat semua tuh tergembosi gitu ya. Main percaya aja, main di forward aja, main dibikin konten aja gitu. Enggak gitu ya. Jadi kalau gue bilang berita ini rubbish, kalaupun emang benar, tujuannya apa? Apa supaya Anthony bagus untuk dijual, atau emang Anthony supaya bagus untuk nanti dia bikin kasih prestasi ke Manchester United? Nah, itu masih panjang lagi tuh. Tapi apa intinya, kalau United bilang ngapain perlu repot demi datengin Mazzarri gitu loh. Jangan sekedar makan dia, dia pemain Ajax, tahu sistem Belanda, ya nggak juga gitu loh. Lu harus berpikirnya 2-3 langkah ke depan. Untuk apa ya? Ya kalau lu untuk mengoptimalkan Anthony, kenapa lu nggak mengoptimalkan Amad Diallo? Oke? Jadi itu aja bahasan kali ini. Silahkan, kita harus selalu berpikir logis dan sistematis. Sebagai fans Manchester United, berita akan banyak aja akan digembosi. Seperti gue bilang yang kemarin, bisa aja oleh agen, bisa aja oleh klub, karena Matthijs de Ligt dikasih Bayern Munchen minta sekian, terus nggak dikasih, nggak mau Ineos 50 juta euro plus add-ons. Si MU maunya 50 juta euro aja, udah plus dengan add-ons. Nah, bisa jadi gitu, perang antara media, klub, agen, pemain. Nah, itu pasti ada ya. Jadi itu aja, sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.